Terima kasih Mbak Safira. Tadi saya kira data yang disampaikan oleh Pak Direktur Kemenaker tentu sangat progresif. Itu saya kira juga sebagai bukti bahwa cash management perusahaan khususnya di industri tekstil dan produknya itu tentu terus bergerak, Mbak. Saya yakin juga tidak mungkin stagnan juga. Seperti kita ketahui bersama bahwa industri TPT ini kan memang salah satu sektor industri padat karya, industri unggulan yang memberikan peranan penting dan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, khususnya penyerapan tenaga kerja. Salah satunya adalah TPT ini. Makanya dalam catatan BPS yang kami pantau memang juga setidaknya penyerapan tenaga kerja di industri tekstil ini memang pada periode years on years, khususnya di Agustus 2021 sampai dengan 2022, ini memang cukup menurun ya, karena memang akibat dampak COVID dan krisis ekonomi global. Namun saat ini juga sudah mulai membaik, juga termasuk juga penyerapan tenaga kerja itu sendiri. Namun kiranya kita juga kabar baiknya bahwa Mbak, kita kan memang seperti biasa agenda tahunan kita yaitu sebentar lagi akan menjelang puasa Ramadan dan Idul Fitri, tentu saja juga akan memberikan suatu angin segar gairah daya beli masyarakat, khususnya juga untuk sandang dalam hal ini perspektifnya adalah tekstil ini. Dan tentu Mbak Safira, dalam pantauan kami juga memang perlahan-lahan para pekerja juga memang sudah mulai bekerja kembali. Walaupun memang tidak seluruhnya. Memang ini memang sangat progresif seperti apa tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur. Intinya bahwa Mbak Safira, kalau di dunia usaha, dunia industri, khususnya di tekstilan ini kan memang pekerja dibutuhkan apabila memang ada kebutuhan industri itu sendiri. Jadi memang hukum ekonomi memang berlaku mutlak. Ketika ada demand untuk produk, maka secara otomatis akan ada demand untuk pekerja. Makanya apakah akan bertahan? Tentu saja ini memang progresif dan kita tentu akan senantiasa optimis, Mbak. Oke, Pak Adi, ini dengan dibukanya ekonomi China begitu ya, apakah ini juga akan berdampak pada meningkatnya permintaan di industri TPT atau memang ada juga untuk industri-industri lain ini yang juga kecipratan begitu? Iya, tentu saja kecipratan iya, karena semua industri kan memang tergantung pada ekonomi dunia, Mbak. Pasti memiliki ketergantungan atas perubahan ekonomi negara lain. Makanya oleh karenanya perusahaan-perusahaan yang mampu memiliki pasar di berbeda-beda region tentu itu memiliki daya tahan yang lebih baik dibandingkan hanya tergantung pada satu klien. Ini memang juga tergantung kondisi ekonomi juga, khususnya baik nasional, tapi khusus juga memang global. Kalau kita berbicara tentang TPT ini memang ketergantungan kepada produk orientasinya ekspor, ya. Tetapi progresif saat ini memang sudah cukup membaik dan mulai membaik. Jadi ini seberapa banyak potensi lowongan kerja yang tercipta jelang Ramadan? Apakah mampu menjadi pintu rezeki bagi 500 jutaan orang yang di PHK tahun lalu? 500 ribu Ya, maksud mungkin saya. sebelum saya sampaikan, saya sepakat dengan Pak Direktur bahwa tidak mudah kita mem-PHK karena senantiasa kami juga sebagai pengusaha pekerja itu sangat melekat dengan kami. Baik Mbak, mengingat kita jelang Ramadan, ya Mbak. Jadi mungkin bagi perusahaan-perusahaan tertentu ada yang memang menjadikannya itu sebagai pendekatan proyek Mbak, proyek tahunan, itu biasalah. Jadi kalau pengusaha itu kan sejauh mana ada peluang gitu ya, itu yang perlu kita tangkap. Makanya penambahan itu dilakukan ketika ada permintaan Mbak. Namun untuk mayoritas industri ini memang sebenarnya pola ini sudah menjadi perencanaan setiap tahun Mbak. Makanya kebutuhan Ramadan sudah diantisipasi jauh-jauh hari sehingga tidak perlu ada penambahan karyawan mendadak. Ini saya kira kita sudah biasa proyeksi seperti itu. Bahkan ada industri tertentu yang memang 8 bulan sebelum Ramadan ini memang hanya produksi untuk mengantisipasi Ramadan tersebut, Mbak. Jadi apakah itu bisa menambah peluang pekerja baru? Iya, tentu ya. Dengan meningkatnya permintaan nih Pak Adi dan jumlah masyarakat yang kembali bekerja begitu ya, apakah bisa Anda katakan ini menjadi titik balik industri tanah air sudah mulai bergeliat? Iya Mbak, jadi gini, yang sangat penting tadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, jadi peluang di kita itu kan sangat luar biasa, khususnya di UMKM yang 65 juta lebih pengusaha UMKM dan ada 117 juta lebih. Mengingat hal tersebut bahwa pada dasarnya kan ekonomi kita ini kan sangat tergantung pada UMKM Mbak. Pasar lokal juga sangat potensial untuk digarap dan lebih sustainable juga Mbak keberlangsungannya, karena memang sejatinya kita ini kan menjaga sejauh mana kesinambungan usaha dan keberlangsungan para pekerja kami. Ingat bahwa pekerja pabrik itu memang jumlahnya
tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur, yaitu pekerja UMKM kita, Mbak. Ini makanya dengan adanya momen Ramadan ini, maka seluruh kegiatan ekonomi, apalagi di tingkat UMKM ini menjadi sangat bergairah. Tapi apakah ini memang bisa bertahan lama? Ini tentu menurut saya bisa kita jadikan momentum untuk bertumbuh. Ini saya kira kata kunci bertumbuh itu memang sudah menjadi kata kunci kami sebagai pengusaha. Mengingat bahwa seluruh signal ekonomi ini memang masih relatif baik. Semoga juga memang mampu ditahan agar tidak anjlok lagi. Ini saya yakin juga kita tidak selamanya akan seperti ini karena memang tidak mudah recovery pasca pandemi COVID, Mbak. Makanya dalam kamus saya sebagai pengusaha adalah sebagaimana kita dapat menyelaraskan strategi bisnis untuk merangsang inovasi perusahaan agar ekonomi ekosistem perusahaan itu dapat menghadapi dinamika yang tidak pasti. Jadi ketidakpastian sudah terbiasa, Mbak, di kami. Makanya potensi pekerja di saat waktu bulan Ramadan dan Idul Fitri tentu saja itu memang suatu berkah. Walaupun bekerja untuk jangka pendek, namun setidaknya menjadi rangsangan dalam mensyukuri nikmat hidup dalam bekerja. Ya, memang kita juga sama-sama tahu bahwa mencari pekerjaan itu memang tidaklah mudah, apalagi menjadi pengusaha, Mbak.